lagi nih sama aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat. BTW hari ini aku mau bikin kentang Mustafa. Aku juga nggak tahu kenapa bisa namanya kentang Mustafa, aku nggak tahu ya. BTW teman-teman, di sini ya aku tuh punya kentang banyak banget yang seperti kalian lihat. Ini kelakuan bojoku ya. Dia beli kentang banyak banget sekarung. Oke, di sini bumbunya nggak banyak ya, cuman ada bawang putih, ada cabai besar, dan juga ada cabai rawit. BTW di sini aku nggak punya cabai rawit banyak, jadi cuman ada satu ya teman-teman. Dan bagi kalian yang suka pedas, kalian bisa banyakin ya cabai rawitnya, oke? Dan sekarang kita kupas dulu kentangnya. BTW aku nggak mau pakai semuanya ya kentang yang ada di karung ini. Aku mau pakai beberapa aja. Sekitar sekilo kentang ya teman-teman. Tapi nanti jadinya tuh cuma 300 graman gitu ya. Jadi nggak banyak. Oke, lanjut. Setelah kita kupasin semuanya, teman-teman, di sini aku nggak cuci ya, aku langsung iris tipis-tipis gitu. Kalau mau kalian cuci dulu silahkan ya. BTW ini karena nggak aku cuci, jadi getahnya itu masih banyak, jadi masih licin ya kentangnya. Jadi bagi kalian yang nggak mau dicuci dulu, hati-hati pas ngirisnya kayak gini, karena licin ya. Takutnya dia kepleset gitu kentangnya, terus pisaunya kena ke kalian gitu. Pokoknya hati-hati. Oke, setelah diiris kayak gini, kita potong kecil dari ujung ya. Di sini aku dari ujung sebentar. No, kayak gini, oke. Oke, pokoknya kita potong aja sampai selesai ya, teman-teman. Potong, 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 potong. Oh ya, BTW teman-teman, di sini kan aku irisnya dari ujung ya. Ini tuh sebenarnya udah panjang kan, kelihatan panjang tuh kentangnya. Tapi nanti kalau misalkan dia udah digoreng, dia tuh menciut teman-teman. Yang seperti kalian lihat di depan tadi di awal video, ya kayak gitu dah hasilnya kalau dipotong dari ujung kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih panjang lagi kentangnya, kalian harus potong dari sebelah samping teman-teman ya. Oke, ini teman-teman setelah kita iris gitu ya, kita bersihin sampai cuci, pokoknya cuci sampai beberapa kali ya. Pokoknya sampai getahnya itu yang licin itu hilang ya teman-teman. Karena kalau masih ada getahnya gitu, itu akan mengakibatkan kentangnya nggak kriuk ya. Oh ya teman-teman, di sini aku mau kasih tahu ke kalian ya. Jadi ini tuh nggak perlu namanya kapur siri ya, direndam dengan pakai air kapur siri. Karena banyak yang bilang kan harus kalau misalkan bikin keripik gitu harus direndam dengan air kapur siri. Ini nggak perlu ya teman-teman ya. Ini udah kriuk banget ya. Intinya itu aja. Yang penting bersihin sampai si getah-getahnya yang licin itu hilang ya. Oke, sekarang aku udah mulai goreng ini. Siapkan minyak secukupnya teman-teman ya. Nah, setelah itu sebelum kita masukin seperti biasa harus apa-apa harus panas dulu ya, minyaknya harus panas dulu supaya kentangnya juga crispy ya teman-teman. BTW teman-teman, kalau boleh jujur ya, ini tuh pas saat menggoreng ini tuh sebenarnya capek banget ya teman-teman. Makanya bagi kalian yang mau bikin keripik Mustafa ini, sekalian aja bikin yang banyak. Jadi sekalian capek ya. Ini tuh kalau pas goreng harus benar-benar diliatin, diaduk gitu teman-teman, biar nggak gosong-gosong sebelah gitu ya. Jadi capek sih bener. Makanya harus bikin aja yang sekalian banyak ya, capek sekalian gitu. Tapi teman-teman, kalian gak bakalan nyesel karena memang bener-bener kriuk dan enak. Dimakan pakai nasi putih aja anget-anget itu udah mantap. Dan aku udah nyobain teman-teman pas lagi buka puasa atau lagi sahur, makan pakai itu aja udah oke ya. Oke, lanjut teman-teman. Teman-teman yang kalian lihat nih sekarang ya, kalau sudah kayak gini tuh, itu harus cepet-cepet diangkat karena kalau enggak bakalan gosong semua. Karena kloter yang pertama aku bikin ya, ini kayak gitu teman-teman. Aku nunggu semuanya kuning, jadi dia agak terlalu gosong gitu ya, terlalu matang. Jadi walaupun ada putih-putihnya itu nggak apa-apa. Yang penting yang putih-putih itu tidak terlalu lebih banyak dari yang kentang yang sudah menguning gitu. Ngertilah ya teman-teman. Oke. Habis itu kita tiriskan. Aku ditiriskannya tuh pakai tisu di bawahnya ya. Jadi biar minyaknya itu nyerap ke tisunya gitu. Oke, next sekarang aku mau bikin bumbu halusnya teman-teman. Kita siapin blender ya. Kalau nggak ada blender ditumbuk aja. Yang penting halus teman-teman ya. Di sini aku pakai bawang merah ada 4 dan juga bawang putih sekitar 7 sampai 8 biji teman-teman ya. Jangan lupa
Ngeblendernya juga pakai minyak teman-teman ya, jangan pakai air karena itu bisa mengakibatkan kentang tidak kriuk ya pas ditumis, pas dicampur dengan itunya lah pokoknya. Oke, kita tumis dengan minyak yang nggak begitu banyak ya, yang secukupnya aja teman-teman. Kita tumis sampai mateng ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga dikasih daun salam ya kalau punya ya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, di skip aja, itu nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau ada daun salamnya tuh ada wangi-wangi gitu teman-teman. Oke, di sini aku udah kasih garam. Ini juga aku kira-kira teman-teman, aku kasih garam ya sekitar ya pokoknya kira-kira lah. Terus dikasih penyedap rasa ayam, aku pakai Masako. Rasa ayam itu aku pakai 2 jumput gitu ya teman-teman. Terus habis itu juga ada gula merah secukupnya ya teman-teman ya, biar rasanya itu manisnya beda. Kalau misalkan pakai gula putih juga nggak apa-apa, cuman kalau pakai gula merah dia rasanya itu manisnya itu beda ya teman-teman ya. Oke, pokoknya kita tumis nih sampai berubah kayak gini ya. Ini matang banget teman-teman, tapi jangan sampai gosong ya. BTW ini tadinya kan banyak ya, aku kurangin teman-teman, soalnya kentangnya itu kan menciut ya, jadi agak berkurang banyaknya, jadi aku kurangin bumbunya, sekitar 1 sendok aku kurangin. Nah di sini aku udah masukin nih kentang yang tadi kita udah goreng ya, kita masukin tapi jangan langsung tublek gitu ya, kita masukinnya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit terus sambil diaduk gitu ya. Tuh, diaduk terus dikasih lagi, dan diaduknya juga jangan buru-buru, jangan cepet-cepet karena nanti takutnya kan si kentangnya itu udah kecil, ditumbuk-tumbuk malah jadi ancur ya, jadi jangan sampai ancur. Oh ya teman-teman, BTW di sini sorry banget ya, sengaja videonya nggak aku cut-cut, nggak aku potong-potong, biar kalian tahu ya ngecampurnya kayak gimana versi aku ya, kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan bumbu yang kental itu, yang ada yang kental-kental itu, gumpal-gumpal gitu, kalian pisahin, pokoknya intinya sampai rata bumbu dan kentangnya harus sampai benar-benar rata ya. BTW satu lagi, ini tipsnya, pas lagi ngecampur gini, api mati ya, maksudnya kompornya kompor mati, jadi biar dia nggak gosong ya teman-teman. Tapi setelah semuanya tercampur, kentangnya sudah tercampur sama si bumbunya ini, baru deh kita masak lagi dengan api yang sangat-sangat kecil ya. Biar apa? Si minyaknya ini biar berkurang gitu. Pokoknya nanti buktikan aja kalau misalkan kalian bikin ya, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah sekiranya sudah kering ya, kalian tiriskan lagi di atas tisu. Itu cara aku teman-teman, jadi ditiriskan di atas tisu, ditunggu sampai kentangnya benar-benar sudah dingin, sudah tidak panas lagi, baru dimasukin ke wadah tertutup untuk kita simpan gitu. Nih yang seperti kalian lihat kan tuh, dia kering banget, gak ada minyak, ada tapi dikit, minim sekali. Oke. Oke deh teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton dan selamat mencoba dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Dadah!